Inilah rumah Ibu Wildan yang bernama Fadilah, 58 tahun, warga Dusun Gayam, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur. Di rumah ini, Wildan Mukholat, 19 tahun, sempat tinggal bersama orang tuanya sebelum melanjutkan sekolahnya di Mesir, hingga akhirnya tewas di Irak pada tanggal 2 Februari 2014 karena bergabung dengan ISIS. Menurut Fadilah, anak terakhir dari 8 keluarga itu mulai menyatakan keinginan berjihad ketika mondok di Ponpes Al-Islam milik keluarga Amrozi, teroris bom Bali 1 lalu. Usai mondok, kemudian Wildan memaksa ibunya untuk meneruskan sekolahnya di Mesir. Setelah beberapa lama, pihak keluarga kehilangan kontak dengan Wildan. Kemudian, Wildan menelpon ibunya bahwa dirinya telah berada di Syria dan meminta doa ibunya hendak berjihad. Pada tanggal 2 Februari 2014, pihak keluarga mendapatkan kabar dari teman-temannya bahwa Wildan telah meninggal dalam pertempuran di Irak. Kami cilik pancen kepengen jihad, kepengen mati syahid nanti. Terus pindah ke Mesir, Bu? Okay. Setelah di Mesir, pindah kemana lagi, Bu? Ya, hilang kontak sama saudaranya itu. Terus tahu-tahu nelpon itu sudah di Bumi Sam, di Suriah. Terus ngobrol apa sama Ibu? Ngobrol, Mak, aku kok pergi jihad sama dongakno mati syahid. Kini, Ibu Wildan dan keluarganya hanya berharap jenazah Wildan bisa dibawa pulang untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Lamongan, Heru Kuswandi, Are TV melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Terakhir tadi saya ke Pak Zaki. Jika memang media sosial bisa menjadi satu media yang cukup menumbuhkan paham-paham seperti ini, apakah langkah yang sudah dilakukan oleh Menkominfo dalam hari ini memblokir beberapa video itu masih belum cukup optimal? Ya, memang salah satu di antara karakter dari media sosial itu tidak tidak perlu moderator ya. Beda dengan mailing list macam-macam yang ada model grouping yang kemudian itu bisa selalu membutuhkan moderator di situ. Nah, ketika media sosial itu kemudian muncul dengan karakter seperti itu, maka antisipasi dari awal itu harus dilakukan menurut saya. Nah, catatan saya adalah ketika muncul ISIS Indonesia itu berwacana untuk memblokir macam-macam ini kelamaan. Modelnya tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri ya. Pengalaman saya melihat bagaimana negara di Eropa, kemudian di Australia, di Amerika, mereka tidak terlalu banyak berwacana. Mereka silent saja. Gitu. Oke. Ditahan di situ dulu Pak Zaki, kita harus sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo, selamat. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sugeng dari Sidoarjo. Pak Kudun. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Baik, ya. Silakan Pak Sugeng. Mengenai radikal ISIS ini sudah sangat memprihatinkan dan parah sekali. Kami memohon kepada pihak Polres, khususnya Polres Sidoarjo melalui Babinsa, harus sering-sering mensosialisasikan, kalau bisa diupayakan ke desa-desa. Kami yakin Kominfo tidak cukup. Saya rasa seperti yang kalau saya sedang melakukan sholat Jumat, itu kan sering ada brosur-brosur. Itu tanpa kena terkontrol. Kami mohon dalam hal ini, ya pihak Polri lah membackup atau diserahkan kepada Polres masing-masing melalui Babinsa. Harus ada sosialisasi ke masing-masing desa. Itu yang paling utama. Ini sudah kayak kasus di Walugbendo ini. Ini sudah dekat sekali dengan desa saya. Iya. Ini sangat memprihatinkan. Oke. Dan kami himbau, ini usulan aja kepada Polres Sidoarjo, khususnya Polres Sidoarjo harus signifikan untuk mensosialisasikan ke desa-desa supaya hal ini bisa tercegah. Ingat Pak, ISIS ini bukan main-main. Rata-rata yang direkrut mempunyai koneksitas yang sangat tinggi. Salah satu contoh yang saat ini sudah terindikasi oleh pihak Polri.
Oke, baik. Saya rasa itu aja. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya bersama kami. Selamat malam. Silahkan langsung dijawab Pak Irwanto. Ini Pak Sugeng dari Sukodono Sidoarjo. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo sendiri dalam memberantas pergerakan-pergerakan dari ISIS ini, khususnya jika berkaitan dengan gerakan-gerakan misalkan sholat Jumat ada pembagian brosur-brosur ini, pengawasannya seperti apa Pak? Terima kasih atas pertanyaan dari masyarakat tadi. Untuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Sidoarjo, terutama benar kita sekarang sudah menggalakkan melalui Babin Kantimas masing-masing Polsek maupun Polres untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait ISIS. Mungkin masyarakat juga belum tahu ISIS itu apa. Yang tahu cuma Islamic State of Iraq and Suriah. Lalu apa itu ISIS juga belum tahu. Coba sebagaimana kita, apakah ciri-ciri ISIS mungkin? Rata-rata masyarakat belum tahu. Lalu ya dari hal tersebut kita dorong untuk Babin Kantimas lebih proaktif ke masyarakat, karena Babin Kantimas itulah yang langsung menyentuh ke masyarakat. Sudah kita bekali untuk pemahaman tentang ISIS. Semisal ISIS itu logo benderanya apa? Karena yang paling mudah dicermati dari ISIS apa? Logo. Oke, kalau berbicara soal logo ini ada organisasi yang memiliki simbol yang sama ya, Pak Zaki? Iya, tapi ada bedanya Pak. Ada bedanya. Karena orang tidak begitu memperhatikan, mungkin iya, saya kira orang awam tidak akan mudah mengidentifikasi kalau tidak paham, karena penggunaan hurufnya itu juga mirip sekali. Lalu dia mengeksploitasi warna hitam dengan tulisan putih. Jadi mirip-mirip dengan yang lain. Nah, hanya kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Irwanto tadi, saya kira salah satu di antara poin yang harus diambil pelajaran adalah bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan antara aparat dengan masyarakat. Oke, gitu. Baik, kita sapa lagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Tampaknya terputus. Saya ke Bu Hesti. Bu Hesti, ini ada masyarakat yang mencoba menanyakan kepada pihak Polres tadi, Bu. Bagaimana seharusnya Polres juga rajin memberikan sosialisasi? Kalau dari FKPT sendiri, sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk ya, pencegahan? makanya tadi kalau yang dijelaskan tadi kan ini infiltrasi gerakan-gerakan radikal itu kan sudah sangat masif. Di mana-mana, bahkan menggunakan media-media, penyebarannya juga konvensional, sampai kemudian menggunakan hal-hal yang sifatnya media sosial dan sebagainya. Maka ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya satu sisi saja, penegakan hukumnya saja. Penegakan hukum juga ya. Baik Bu Hesti, saya mohon maaf harus saya potong dulu. Kita sapa pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa, di mana Pak? Pak Yanto Sidoarjo. Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Iya, kami lihat di media televisi itu Pak ya, itu ISIS itu memang sangat memprihatinkan bagi seluruh umat Muslim dunia. Ya. Karena tindakannya lebih brutal daripada Al-Qaeda Pak ya. Itu saran saya ya, semoga warga khususnya Jawa Timur agar supaya bisa Kalau di lingkungan Pak Yanto sendiri, apakah Bapak melihat ada gerakan-gerakan yang cukup mencurigakan sehingga bisa diindikasikan ini gerakan penyebaran paham ISIS begitu Pak? Tampaknya terputus. Baik, kita harus komersial break dulu, kita harus jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.